Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semuanya semangat-semangat nih, mantap. Sebelum kita mulai pelajaran dan masuk ke materi hari ini, kita harus berdoa dulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Langsung aja yuk. Indra adalah alat untuk merasa, mencium bau, mendengar, meraba, dan merasakan sesuatu secara naluriah. Manusia itu punya alat tubuh yang berguna loh untuk mengenal serta mengetahui keadaan di luar tubuhnya. Misalnya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengarkan suara atau bunyi, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit untuk meraba. Mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit itu semua adalah alat indera. Kelima alat indera ini biasa disebut panca indera. Nah, kenapa sih panca indera itu punya fungsi yang penting banget? Terus cara ngerawatnya gimana? Oke, kita lanjut nih biar tahu ya. Mata adalah indera untuk melihat. Kenapa kita bisa ngelihat pemandangan indah yang ada di sekitar kita? Cerdas banget, karena kita punya alat penglihatnya yang disebutnya mata. Dengan mata ini, kita bisa tahu bentuk, warna, dan ukuran suatu benda. Lanjut ke cara kerja mata. Saat mata ngelihat suatu benda, cahaya pantul dari benda masuk ke dalam mata melalui kornea. Selanjutnya, cahaya melewati pupil, kemudian masuk ke dalam lensa mata. Oleh lensa mata, cahaya dibiaskan dan difokuskan pada retina. Di retina akan terbentuk bayangan benda yang terbalik dan berukuran lebih kecil daripada ukuran benda aslinya. Bayangan yang terbentuk akan disampaikan ke otak. Selanjutnya, otak akan memberi kesan bahwa kita melihat benda tersebut dalam posisi tegak dan mengidentifikasikan benda tersebut. Cara perawatan mata. Agar mata kita tetap sehat, maka kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu, mengusahakan untuk makan makanan yang mengandung vitamin A seperti sayuran dan buah-buahan. Jangan membaca di bawah penerangan yang terlalu redup atau terlalu terang. Saat membaca, jarak tulisan dengan mata diusahakan sekitar 30 cm sepanjang penggaris yang 30 cm itu. Jangan baca buku atau menonton TV sambil berbaring. Hindarin mata dari kotoran atau debu dengan kita pakai kacamata dan sebagainya. Kalau mata kerasa sakit, langsung cepat pergi ke dokter untuk diperiksa. Next. Telinga adalah indera untuk mendengarkan suara. Telinga adalah indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tapi enggak semua suara kita bisa kita dengar. Cara kerja telinga, gimana sih proses kita sampai kita bisa ngedengar suara? Suara yang asalnya dari luar tubuh itu akan masuk ke telinga melalui udara. Suara itu lalu ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga akan bergetar. Nah, getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Getaran itu disampaikan ke otak agar diolah sampai kita bisa ngedengar suara itu. Cara perawatan telinga. Telinga itu harus dijaga dan dirawat dengan baik, biar telinga kita tetap sehat. Nah, ini ada beberapa tips bagaimana sih merawat telinga dengan baik. Biasakan agar telinga itu selalu dalam keadaan kering. Hindarkan telinga dari benturan benda keras. Hindari suara-suara yang bising. Bersihkan telinga dengan benda yang halus dan bebas kuman. Jika telinga terasa sakit, kita harus cepat pergi ke dokter untuk diperiksa. Selanjutnya ada hidung. Hidung adalah indera untuk membau atau mencium suatu aroma. Cara kerja hidung.
Gimana sih proses hidung mencium suatu aroma atau bau? Sebagai benda gas, bau berbaur menjadi satu dengan gas-gas lain di dalam udara. Saat kita menghirup udara pernapasan, bau tersebut ikut masuk ke dalam hidung. Di rongga hidung, bau akan larut di dalam lendir. Selanjutnya, rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Oleh otak, rangsang tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau yang masuk. Cara perawatan hidung. Hidung harus tetap sehat agar berfungsi dengan baik. Berikut ini beberapa tips merawat hidung dengan baik. Menghindari benturan pada hidung, menutup hidung dengan menggunakan sapu tangan atau masker jika berada di tempat yang udaranya kotor atau tercemar. Jika hidung terasa sakit, periksalah ke dokter. Next lagi. Lidah adalah indera untuk merasakan atau mengecap suatu rasa. Alat indera pengecap kita adalah lidah. Menggunakan lidah, kita bisa membedakan bermacam-macam rasa. Rasa yang berbeda dikecap oleh bagian lidah yang berbeda pula. Coba deh kalian julurin lidahnya. Pada permukaan lidah itu ada bintil-bintil. Nah, pada bintil-bintil itu ada ujung-ujung saraf pengecap yang peka banget pada rangsang rasa makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Cara kerja lidah. Gimana sih proses lidah mengecap rasa? Makanan atau minuman yang udah berupa larutan di dalam mulut itu akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsang tersebut sehingga kita bisa merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Cara perawatan lidah. Agar lidah kita sehat, kita harus membiasakan merawat lidah dengan cara berikut ini. Biasakan makan sayuran dan buah-buahan. Hindari makanan atau minuman yang terlalu panas atau dingin. Berkumur setelah makan. Ketika sikat gigi, sikatlah lidah dengan sikat lidah. Kalau lidahnya kerasa sakit, periksalah ke dokter. Dan terakhir ada kulit, adalah indera untuk meraba. Tubuh kita diselimuti oleh kulit. Fungsi adanya kulit adalah melindungi bagian-bagian tubuh sebelah dalam kita dari pengaruh luar. Kulit juga berfungsi mengatur suhu tubuh dan sebagai alat indera peraba. Cara kerja kulit. Rangsangan yang bisa diterima kulit adalah sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsang itu diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsang akan diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsang. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Cara perawatan kulit. Berikut ini beberapa tips untuk merawat kulit agar sehat dan bersih. Mencuci tangan dan kaki sebelum tidur, mandi 2 kali sehari, lindungi kulit dari sengatan matahari. Jangan memakai pakaian basah karena dapat menyebabkan penyakit. Segera periksa ke dokter apabila terkena penyakit yang membahayakan kulit. Ada PR nih. Tulis ya. Sebutkan cara perawatan panca indera yang sudah dibahas hari ini. Selamat mengerjakan ya, pertanyaannya gampang kok. Untuk pengumpulan jawaban bisa ke WA Bu Guru ya anak-anak. Oke, materi sudah selesai. Sebelum Bu Guru mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya untuk materi hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.